Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Tumambaya sebagai statistisi ahli pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Tabalong. Pada Latsar CPNS tahun 2025 golongan 3 Provinsi Kalimantan Selatan ini, saya berada di angkatan 1, kelompok 4 dengan NDH 35. Adapun tutor pada pembelajaran agenda 1 ini adalah Bapak Dr. Zainal Fanani, MED. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Berdasarkan jabatan saya sebagai statistisi ahli pertama, adapun tugas pokok dan fungsi saya secara umum adalah meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Sedangkan secara khususnya terdapat 8 rencana hasil kinerja. Ini yang pertama adalah terlaksananya koordinasi dengan pembina data, terlaksananya koordinasi terkait dengan forum satu data, terlaksananya koordinasi pemanfaatan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi, terlaksananya sosialisasi dan peningkatan literasi statistik, tersusunnya bahan pelatihan statistik sektoral, terlaksananya pembinaan intensif proses bisnis statistik terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Tabalong, terlaksananya pendampingan pengajuan rekomendasi dan terlaksananya koordinasi perencanaan dan penyebar luasan. Adapun berdasarkan pengalaman saya beberapa bulan bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong, khususnya di bidang statistik, di mana saya mendapatkan isu atau masalah itu yang pertama terkait dengan kurangnya pemahaman para pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan statistik sektoral. Ya, lalu ada pula belum terstruktur dan terintegrasinya pengarsipan dokumen dan bukti dukung kegiatan statistik di masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya ada belum optimalnya penyebaran data statistik sektoral ke masyarakat atau literasi statistik masyarakat. Selanjutnya ada belum optimalnya standar pembuatan publikasi hasil kegiatan statistik di perangkat daerah. Dan yang terakhir itu ada belum adanya fasilitas media khusus yang informatif untuk mengintegrasi data statistik sektoral. Berdasarkan 5 isu atau permasalahan ini, dilakukan analisis tapisan masalah dengan metode APKL atau aktual, problematika, dan kekelayakan serta kelayakan, di mana berdasarkan masing-masing masalah tersebut akan diberi skala Likert, yakni 5 untuk sangat besar dan 1 itu untuk sangat kecil. Berdasarkan analisis dengan metode APKL ini didapatkan kesimpulan bahwa isu atau permasalahan yang menjadi prioritas utama itu yang pertama adalah bentuk belum adanya optimalnya penyebarluasan data sektoral ke masyarakat atau literasi statistik masyarakat. Adapun prioritas yang kedua, belum adanya fasilitas media khusus yang informatif untuk mengintegrasi data satu sektoral. Nah, dari 2 isu atau masalah ini, selanjutnya akan dilakukan analisis lapisan lagi masalah, namun dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, di mana dari 2 masalah ini juga akan diberikan interval penentuan prioritas, di mana yang dengan angka 5 yang artinya sangat mendesak, lalu angka 1 yang artinya sangat tidak mendesak. Setelah dilakukan analisis dalam metode USG, didapatkan bahwa prioritas utama dari 2 isu masalah ini yakni adalah belum optimalnya penyebarluasan data statistik sektoral ke masyarakat atau literasi statistik masyarakat. Itu artinya penyebarluasan data statistik itu sebelumnya hanya cenderung kepada internal saja atau kepada eh, perangkat-perangkat daerah, namun jarang dilakukan penyebaran data statistik sektoral langsung itu kepada eh, masyarakat melalui mungkin media sosial ataupun media-media lainnya yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, adapun setelahnya, selanjutnya itu dilakukan analisis akar masalah dengan fishbone, di mana fishbone ini bentuk diagramnya seperti tol ikan sesuai namanya fishbone, di mana pada bagian kepala itu merupakan pokok
masalah atau masalah utamanya. Sedangkan pada tulang-tulangnya ini merupakan akar permasalahan. Di sini saya mengambil 4 akar masalah, yakni yang pertama SDM atau sumber daya manusianya, lalu lingkungan atau environment, lalu teknologi, yakni berdasarkan mesinnya, lalu metode atau metodenya. Yang pertama, SDM-nya atau man-nya, yakni adalah kurangnya keahlian pegawai terhadap pembuatan konten untuk penyebarluasan data ke masyarakat. Lalu, ada pula kurangnya pemahaman pegawai soal pentingnya literasi statistik masyarakat. Adapun akan masalah lingkungan itu karena rendahnya literasi dan ketidaktahuan masyarakat akan data statistik sektoral. Selanjutnya, pada bagian akan masalah teknologi, itu ada dua penjabaran, yakni pertama ada belum adanya aplikasi pembuatan konten dan tidak ada integrasi terkait media sosial atau aplikasi. Lalu, sistem penyajian data yang masih kurang interaktif. Selanjutnya, pada metode, itu ada satu penjabaran, yakni adanya belum adanya pelatihan dan pedoman yang jelas terkait tata cara pembuatan konten terkait data statistik sektoral. Nah, selanjutnya dilakukan alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT. SWOT ini terdiri dari 4, yang pertama ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan, lalu ada opportunities atau peluang, dan threat atau tantangan. Yang pertama yang adalah kekuatan atau strength-nya, yakni mendukung transparansi data sektoral dan satu data Indonesia. Lalu tersedianya data statistik yang rutin dikumpulkan oleh perangkat daerah. Lalu ada pula terdapat tenaga fungsional statistisi di perangkat daerah. Kebetulan di Kabupaten Tabalong ini, statistisi sudah memiliki statistisi pertama sebanyak 3 orang. Selanjutnya, pada bagian weakness atau kelemahan, di sini uh, dapat diketahui bahwa kelemahan yang dimiliki pada permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya penyebaran data ke masyarakat. Lalu penyajian data masih terlalu formal dan bersifat teknis. Lalu yang terakhir itu ada kurangnya pelatihan tentang visualisasi data yang baik dan benar. Selanjutnya, pada bagian opportunities atau peluang, peluang yang dimiliki, yang pertama adalah meningkatkan manfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran data. Lalu, peluang untuk mengedukasi masyarakat melalui data dan informasi yang berbentuk digital, misal melalui media sosial atau tayangan di mall pelayanan publik, dan lainnya. Lalu, threats atau tantangan di mana yang pertama adalah rendahnya literasi statistik masyarakat. Lalu terdapat risiko penyalahgunaan data, misal digunakan untuk hal yang tidak benar atau bahkan penyebaran berita hoax. Dan terakhir adalah ketidakpercayaan publik terhadap data pemerintah. Nah, kesimpulannya berdasarkan alternatif pemecahan masalah tersebut, yang pertama adalah dengan memberikan pemahaman kepada masing-masing perangkat daerah mengenai pentingnya penyebar luasan data statistik sektoral ke masyarakat, di mana hasil yang diharapkan adalah penyebaran data statistik sektoral ke masyarakat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang kedua, tentang terkait pembuatan pedoman tata cara pembuatan konten yang menarik dan bermanfaat. Pedoman itu bisa berisi bagaimana sih cara membuat konten yang sekiranya bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Masyarakat paham akan konten itu sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman terhadap data statistik sektoral. Hasil yang diharapkan itu adalah konten yang dibuat dan disajikan terlihat menarik dan bermanfaat serta informatif bagi masyarakat luas. Lalu yang terakhir tentang alternatif penyesalan adalah mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi pembuatan konten yang dihadiri oleh staf penanggung jawab terkait data pada masing-masing perangkat daerah. Adapun hasil yang diharapkan itu adalah memiliki pemahaman lebih baik terhadap pembuatan konten untuk penyebaran data statistik sektoral. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.